dia ya, saya dengan dirinya dalam hal keputusan yang pernah dia ambil sebagai seorang pemimpin. Apakah ibu ada waktu? Alhamdulillah hari ini kosong Pak, jadwalnya tidak ada, jadi kebetulan sekali kan dengan waktu. Terima kasih Bu, berarti kita bisa melakukan sharing ya, kalau sebentar boleh. Terima kasih Bu Dia atas waktunya. Sebelumnya mohon Ibu memperkenalkan diri sebagai pemimpin saya atau kepala sekolah saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dodi Jani MPD, kepala sekolah SD Negeri Jagalan, selaku sekaligus kepala sekolah dari CDP Angkatan 10 Bapak Muhammad Ali Mahmud. Terima kasih Bu. Langsung saja Bu Dia. Sebelumnya mohon maaf, selama menjadi kepala sekolah apakah Ibu pernah menghadapi kasus yang intinya membuat Ibu menjadi dilema? Baik, begini Pak, selama saya di sini saya sebagai kepala sekolah tentunya banyak sekali kasus-kasus yang saya alami, namun masih ada yang sangat juga rugi perjalanan kalau waktu dekat ini Pak, bulan ini, nah itu bulan Agustus ini yang untuk yang kemarin itu ada bulan jalan, salah satunya adalah guru saya yang menyampaikan itu untuk mengajak putra dari salah satu murid yang dianggap terpandang lah di sini yang bisa dan sebagainya, nah itu dari salah satu murid di sekolah ini. Dan padahal pada waktu itu personilnya sudah cukup Pak, karena sudah lengkap, tetapi anak ini sebetulnya pengen ikut tapi sebetulnya sudah coba dengan keadaan seperti itu, maka saya menunjukkan tersebut, saya menunjukkan untuk dibutuhkan untuk tahun depannya satu, jadi kan bisa yang mungkin yang kelas 6 nanti diganti anak tersebut yang seperti itu Pak, jadi bisa dibutuhkan di tahun depannya saja, jadi tidak untuk saat ini, soalnya personilnya sudah lengkap. Jadi kasih yang Ibu ceritakan ini termasuk rujukan moral dari salah satu wali murid pandang tadi. Baik, kemudian adakah kasus lain Bu yang terkait dengan dilema etika? Ya, ada Pak. Untuk ya karena ini berkaitan dengan kegiatan hari besar Pak, hari besarnya. Terus kemudian bertabrakan dengan kegiatan sekolah, dengan mutu sekolah akreditasi. Nah, dengan begitu kan kita juga berlawanan kan, maksudnya dalam arti dengan salah satunya juga baik, mulut nanti kan setiap tahun kita laksanakan, tetapi untuk visitasi kan maksudnya rutinitas 5 tahun sekali dan sama juga. Nah itu juga untuk dilema ini saya buat kita bersama-sama belajar ini di salah satu titiknya adalah ibu bersama rekan-rekan guru membiasakan ya karena sudah keadaan kita dan sudah itu, nah dan juga yang lain juga standaris itu akreditasi, dan itu menurut saya juga kita jalankan bersama, tapi jalurnya juga salah satunya juga juga seperti itu. Mari kita jalankan semuanya yang berbagi tugas kompetensi yang masing-masing. Baik, berarti yang Ibu ceritakan ini berarti dua nilai kebajikan yang sama-sama benar, benar melawan benar. Dua kegiatan yang dijalankan semua harus dilaksanakan bersamaan, dan itu pastinya juga menimbang tenaga dari murid juga tenaga dari Bapak Ibu guru. Baik. Kemudian nah selama ini Ibu mengambil keputusan itu terutama tadi Bu ya, antara benar dan benar dari dua kasus tersebut, cara Ibu mengambil keputusan itu bagaimana? Ya, tapi dari kasus-kasus seperti itu ya Pak, karena sama-sama benar dan sama-sama mengerti, saya itu tidak langsung, jadi tidak seketika pada saat itu langsung mengambil keputusan, tetapi saya harus
bukan kita suami, tapi kita semua harus Jadi intinya itu selalu melakukan kolaborasi, komunikasi dengan teman guru supaya kegiatan tersebut dapat berjalan bersama Bu. Dan Bu, kemudian selanjutnya adakah prosedur atau langkah-langkah yang Ibu ambil untuk mengambil keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau saya itu menyelesaikan tadi saya melakukan Pak sesuai prosedur yang harus sesuai dengan aturan. Nah, dan itu saya mengajarkan untuk berusaha mencari solusi terbaik, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang bagaimana sama-sama baiknya, sama-sama untuk kedepannya untuk sekolah kita. Jadi kita tidak mengambil dari satu sisi saja, dari masih dari sisi misalnya saya mempunyai pendapatnya belum kita sama, jadi kita jadi musyawarah yang baiknya tidak sepihak, jadi tidak salah satu sisi, jadi beberapa sisi yang kita agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Artinya keputusan yang diambil itu melalui musyawarah dan supaya dapat diterima oleh Bapak Ibu guru atau seluruh, karena pandangan kita kan berbeda-beda, mungkin yang dari A pada yang seperti ini, B seperti ini, jadi diperlukan musyawarah untuk menentukan pendapat itu. Kemudian hal-hal yang membuat Ibu itu lebih efektif dalam membuat keputusan itu apa? Yang menurut saya efektif untuk mengambil keputusan di 5RTK itu ya kita menerapkan prosedur dan aturan, dan kemudian kita juga melibatkan seluruh anggota guru maupun tenaga pendidikan yang ada di sekolah, dan mencari solusi terbaik tadi yang terjadi pada jadi dalam musyawarah sebagai pemimpin kita harus sesuai sebuah kondisi kondisi yang mengakibatkan pasti dibutuhkan untuk mereka berpikir kritis bagaimana untuk kedepannya menyelesaikan Berarti untuk lebih efektif itu menggunakan pertanyaan berbobot gitu ya Bapak Ibu guru untuk mendapat keputusan yang terbaik itu Bu. Kemudian dalam hal mengambil keputusan tentunya sedikit banyak Bu ada tantangannya. Kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi untuk mengambil keputusan itu Bu? Dari kasus-kasus tadi tentunya memang ada tantangan yang harus tetap saya hadapi. Nah, tetap ada, dimanapun tetap ada tantangan yang biasanya adalah pada masyarakat. Jadi masyarakat sekitar, di sini kan saya tidak ingin mengatakan pertama kita sekolah SD zaman itu kan paling penting untuk saat ini kan gratis. Jadi kita harus memberikan kepercayaan penuh bagaimana menunjukkan paling kualitas dari SD negeri Zagan. Di sisi lain ya pada peringatan tadi kami pada Bapak Ibu guru sudah mengikuti dan lain sebagainya, masa kita tidak sudah bekerja keras, sudah tidak mengikuti aksi itu, masa tidak dibutuhkan seperti itu Pak, kan sudah mengajak anak-anak sudah berbakat tapi itu tidak bisa memilih mereka, bisa memilih mereka. Jadi intinya dengan kita ingin mengajak masyarakat dan tetap melanjutkan kegiatan rutin seperti biasanya, peringatan besar karena sudah dilatih jadi kalau tidak dihadirkan kan ya nanti kasihan anak murid juga kasihan Bu. Jadi kemudian apakah ada jadwal tertentu Ibu dalam mengambil keputusan, misal apakah ada suatu kasus Ibu langsung selesaikan atau Ibu mempunyai jadwal atau waktu atau tempat tersendiri mungkin Bu? Ya, untuk jadwal tertentu itu gurunya membuat kita, tapi untuk kasus-kasus tertentu. Tapi ini untuk kasus yang misalkan harusnya pada saat itu
setiap orang ada aturan begitu. Nah, makanya itu kita mengajak pihak-pihak terkait. Jadi tidak hanya guru, jadi kompetisi kan kemitraan sekolah. Nah, itu kan bisa kita ajak untuk mencari terus mencari fakta-fakta yang ada yang realita itu yang bagaimana seperti itu terus ya aktivitas mendapatkan hasil seperti itu. Jadi kita berjalan itu juga bisa benar-benar tanpa ada rasa kecewa. Jadi kita bisa maksimal jadi melakukan itu. Itu perlu berbagai analisis lah ya, perlu waktu dan berbagai analisis untuk menimbang sebelum mencapai keputusan. Kemudian terus selanjutnya, adakah seseorang yang dilibatkan dalam mengambil keputusan tadi? Ada Pak, untuk saat ini ibu yang saya ajak itu adalah semua pihak guru yang harus selalu solid dan untuk saya ajak bermusyawarah untuk mempertimbangkan ini bagi saya itu adalah keputusan yang terbaik untuk kegiatan semua kegiatan yang ada di sekolah ini. Intinya melibatkan semua guru ya, supaya keputusan tadi dapat diterima dan berjalan dengan baik. Dari semua pertanyaan yang saya ajukan tadi, apakah ada pembelajaran yang Ibu petik dari penyelesaian kasus yang Ibu alami tadi? Dari tadi yang kita obrolkan ya Pak ya, kan bisa saya petik dari pengalaman itu keputusan sebagai seorang pemimpin kita memang tidak boleh semena-mena dalam arti kita kalau kita mengatur belum tentu untuk semuanya jadi kita harus mengambil sisi-sisi yang lain jadi tidak menganggap semuanya itu kebenaran kita saja tapi untuk semuanya karena kita di sini kan berjalan tidak sendiri jadi semuanya itu terkait dengan pihak-pihak lain untuk menemukan solusi jadi untuk bermusyawarah itu kolaborasi itu sangat baik jadi ini menganalisis juga kita tidak perlu menganalisis tidak menganalisis sendiri tapi juga dengan guru untuk menganalisis soalnya untuk anak guru yang lebih tahu daripada saya jadi saya ini kan berkolaborasi untuk pengembangan kemajuan institusi. Intinya Ibu tidak egois dalam mengambil keputusan dan Ibu mengedepankan musyawarah, berkolaborasi untuk memajukan SD zaman ini, SD zaman dulu untuk lebih maju dan lebih baik. Iya, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga wawancara ini tadi saya ingin dapat bermanfaat bagi saya dan menjadi tambahan pengalaman bagi saya Bu. Jadi terima kasih atas waktunya dan kurang lebihnya mohon maaf Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.